Bayangkan, seorang wanita cantik, yang hidupnya hancur seketika ketika suaminya tewas secara mengenaskan. Bukan karena kecelakaan, bukan pula karena sakit, melainkan akibat perbuatan seorang dukun kejam yang haus kekuasaan. Namun, yang tak pernah disangka, sang janda tidak tinggal diam. Ada sebuah rahasia kelam, cara balas dendam yang membuat bulu kuduk merinding, hingga kisah ini membuat siapapun yang mendengarnya tak bisa tidur nyenyak. Apakah ia berhasil menuntut keadilan? Atau justru dirinya terseret dalam kegelapan yang lebih mengerikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia, kembali lagi di channel kita tercinta. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah horor nyata penuh misteri, berjudul, Suaminya Dibunuh oleh Dukun. Janda cantik ini membalas dengan cara yang tak terduga. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama membaca bismillah dan bersyalawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar cerita ini membawa hikmah dan tidak sekadar menjadi hiburan belaka. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor penuh misteri lainnya. Malam itu, desa kecil di tepian sawah tampak begitu sunyi. Hanya suara jangkrik yang bersahut-sahutan dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan yang terdengar, memecah keheningan. Bulan sabit menggantung di langit, tertutup sebagian oleh awan tipis, menambah nuansa muram malam itu. Dari kejauhan, angin yang membawa aroma padi basah berhembus pelan, seolah menjadi saksi bisu sebuah tragedi kelam yang sebentar lagi mengusik ketenangan desa. Di sebuah rumah sederhana, seorang wanita muda bernama Sari terbangun dari tidurnya. Ada perasaan aneh yang mengganggu batinnya sejak senja. Biasanya, suaminya, Raka, akan pulang tepat setelah Isya untuk beristirahat. Namun malam itu, hingga tengah malam, pintu rumahnya belum juga diketuk. Ia duduk di pinggir ranjang, memandang kosong ke arah pintu yang tak kunjung terbuka. Perasaan gelisah semakin kuat, apalagi angin malam terasa begitu dingin menusuk tulang, seolah membawa firasat buruk. Tiba-tiba, dari arah lumbung padi di ujung desa, terdengar suara gaduh, disusul teriakan histeris seorang pria. Astagfirullah. Cepat kemari. Ada orang mati. Suara itu membuat warga bergegas keluar rumah, termasuk Sari yang langsung berlari tanpa alas kaki, rambut panjangnya berantakan tertiup angin. Ia berlari menembus gelapnya malam, jantungnya berdegup kencang. Entah kenapa langkah kakinya terasa berat seakan bumi enggan membiarkannya tahu kebenaran. Sesampainya di lumbung, Sari terhenti. Nafasnya terengah-engah, matanya langsung membelalak menyaksikan pemandangan yang membuat tubuhnya hampir roboh. Di lantai lumbung yang beralaskan tanah, suaminya tergeletak kaku. Tubuh Raka tampak membiru, penuh lebam, bibirnya membiru seperti orang yang dicekik. Matanya setengah terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Sari menjerit sekuat tenaga. Raka, ya Allah, jangan ambil dia dariku. Ia berlari, menjatuhkan diri di sisi jasad suaminya, mengguncang tubuh Raka yang sudah dingin. Tangisnya meraung, menggema di antara suara jangkrik dan bisikan angin sawah. Air matanya jatuh membasahi wajah Raka, namun tubuh itu tetap kaku tanpa tanda kehidupan. Warga desa berkerumun, sebagian berbisik-bisik dengan wajah pucat pasi. Tidak ada yang berani menyentuh jasad Raka selain Sari. Seorang bapak tua bergumam lirih. Ini bukan kematian wajar. Lihat tubuhnya. Seperti disiksa makhluk gaib. Perempuan paruh baya menambahkan dengan suara gemetar. Pasti ini ulah dukun, ulah Mbah Darmo. Siapa lagi yang mampu membuat orang mati tanpa luka senjata? Bisikan-bisikan itu semakin keras, menambah kepanikan. Nama Mbah Darmo, seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran hutan, mulai terdengar dari mulut ke mulut. Semua tahu, dukun itu terkenal serakah, suka memaksa orang ikut dalam praktik pesugihannya. Banyak yang menolak, namun tak sedikit pula yang tergoda. Sari masih meraung, tubuhnya gemetar, tangannya mengguncang dada suaminya yang sudah berhenti bernafas. Sari dengan suara terputus-putus. Raka, bangun, ini aku, jangan tinggalkan aku sendiri. Siapa yang tega? Siapa yang lakukan ini padamu?
Tangisannya membuat warga ikut terenyuh, namun ketakutan menahan mereka untuk terlalu dekat. Ada aura aneh di sekitar jasad Raka, udara terasa lebih dingin dari biasanya, bahkan beberapa orang mengaku mencium bau anyir darah bercampur kemenyan. Seorang pemuda desa bernama Bowo memberanikan diri mendekat. Ia menunduk, memandang wajah Sari yang berlinang air mata. Sari, sabar. Kita harus lapor Pak Lurah. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun Sari hanya menggeleng, pelukannya semakin erat pada tubuh Raka. Ia tidak peduli pada dunia sekelilingnya, yang ia tahu hanyalah suaminya telah pergi. Suasana semakin mencekam ketika tiba-tiba, lampu minyak yang digantung di dinding lumbung padam tertiup angin. Hanya sinar bulan samar yang menyorot tubuh Raka. Beberapa warga langsung mundur ketakutan. Seorang ibu muda menjerit. Astagfirullah. Aku lihat bayangan hitam barusan di sudut lumbung. Warga semakin panik, sebagian langsung berlari meninggalkan tempat itu. Sari yang masih memeluk jasad Raka, tidak peduli dengan teriakan orang-orang di sekitarnya. Ia hanya bisa menangis terseduh-seduh, suaranya parau. Pak Lurah akhirnya datang bersama beberapa pemuda. Mereka mencoba menenangkan Sari dan mengangkat jasad Raka ke rumahnya. Namun, bahkan ketika jasad itu sudah terbaring di ruang tengah rumah sederhana mereka, bisikan warga terus terdengar di luar. Aku yakin, ini kutukan dari Mbah Darmo. Raka kan pernah menolak tawaran pesugihan darinya, mungkin ini balasannya. Ya Allah, semoga kita semua dijauhkan dari setan seperti itu. Sari mendengar semua itu. Matanya yang sembab menatap kosong ke arah suaminya. Di dalam hatinya, tumbuh rasa campur aduk, duka, marah, dan juga dendam. Malam itu, tangisan Sari tidak berhenti. Sesekali ia mengguncang tubuh suaminya lagi, berharap keajaiban datang, berharap Raka membuka mata. Namun tubuh itu semakin kaku. Di luar, suara warga masih terdengar samar, menyebut-nyebut nama Mbah Darmo berulang kali, membuat darah Sari semakin mendidih. Ia berbisik lirih di telinga jasad suaminya. Tenanglah, Raka, aku akan cari tahu siapa yang berani merenggut nyawamu. Jika benar Mbah Darmo pelakunya, aku akan pastikan dia membayar mahal. Dan sejak malam itu, jalan hidup Sari berubah. Dari seorang istri sederhana yang penuh cinta, ia menjelma menjadi seorang janda yang hatinya terbakar oleh dendam. Kematian Raka membuat desa itu tidak pernah sama lagi. Malam-malam yang biasanya hanya dipenuhi suara kodok dari sawah, kini sering diselimuti bisikan warga yang saling tuduh dan cerita-cerita tentang ilmu hitam. Sari, yang baru saja menjadi janda, setiap hari harus menelan pil pahit berupa kabar burung yang menyayat hati. Rumahnya dipenuhi pelayat selama 3 hari berturut-turut. Wajah-wajah iba berdatangan, mengucapkan bela sungkawa dengan kata-kata yang terdengar hambar bagi telinganya. Di balik bisikan doa, selalu ada percakapan lirih yang membuat darahnya mendidih. Katanya Raka sempat menolak tawaran pesugihan dari Mbah Darmo. Loh, kalau benar begitu, wajar saja kalau dia jadi korban. Nadzubillah, dukun itu memang tak pernah puas. Kalau orang menolak, bisa celaka. Sari mendengarnya, meskipun mereka berusaha berbisik. Matanya yang sembab menatap setiap orang yang bicara. Hatinya menjerit. Bagaimana bisa kematian suaminya dijadikan bahan gosip tanpa rasa hormat? Malam keempat, ketika rumah sudah sepi dan hanya lampu minyak kecil yang menyala, Sari duduk sendirian di ruang tengah. Tubuhnya masih lelah, mata bengkak karena air mata yang tak berhenti mengalir. Namun pikirannya terus diganggu oleh satu nama, Mbah Darmo. Ia teringat pada sebuah percakapan lama, beberapa minggu sebelum tragedi. Raka pulang dengan wajah muram setelah bertemu dengan seseorang di sawah. Ketika Sari bertanya, Raka hanya menjawab singkat. Raka dulu, dengan nada kesal. Orang itu gila. Menawarkan kekayaan instan, tapi dengan syarat yang tak masuk akal. Aku menolak mentah-mentah. Sari tidak menanyakan lebih jauh kala itu. Ia pikir hanya tawaran iseng orang aneh. Tapi sekarang, potongan percakapan itu kembali menghantam benaknya. Mungkinkah orang itu adalah Mbah Darmo?
Dan mungkinkah penolakan Raka membuat nyawanya melayang? Perasaan marah bercampur takut menguasai dirinya. Malam itu, ia memutuskan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Menemui langsung dukun tua itu. Perjalanan ke gubuk dukun. Malam semakin larut ketika Sari keluar dari rumahnya. Bulan sabit pucat menyorot jalan tanah yang lengang. Warga desa sudah masuk ke rumah masing-masing, pintu tertutup rapat. Seakan mereka pun tak ingin berurusan dengan kegelapan malam. Sari berjalan menembus sawah, langkahnya berat, namun tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Angin malam membuat bulu kuduknya meremang. Sesekali terdengar suara burung hantu dari kejauhan, membuatnya semakin merapatkan selendang yang menutupi tubuhnya. Gubuk Mbah Darmo berada di pinggiran hutan bambu, agak jauh dari permukiman. Konon, banyak orang yang takut mendekatinya, bahkan di siang hari sekalipun. Kabarnya, gubuk itu sering dipenuhi bau dupa, suara gamelan gaib, dan sesekali teriakan orang yang tidak terlihat wujudnya. Sari menelan ludah ketika cahaya temaram dari lampu minyak terlihat di ujung jalan. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia terus melangkah. Pertemuan pertama. Pintu gubuk itu terbuka sendiri sebelum Sari sempat mengetuk. Dari dalam, asap dupa mengepul, menimbulkan aroma menyengat yang membuat kepala pusing. Sari melangkah masuk, dan di sana ia melihat sosok Mbah Darmo. Dukun tua itu duduk bersila di atas tikar lusuh, mengenakan jubah hitam yang sudah pudar warnanya. Wajahnya keriput, matanya merah menyala karena cahaya api dupa, bibirnya menyeringai seakan sudah tahu siapa yang datang. Mbah Darmo tertawa lirih. Hahaha, akhirnya kau datang juga. Sari, aku sudah menunggumu. Tubuh Sari bergetar, tangannya mengepal. Ia mencoba menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Sari gemetar. Kau, yang bunuh suamiku. Dukun itu hanya tertawa pelan, suaranya serak dan menusuk telinga. Mbah Darmo, siapa bilang aku membunuh? Aku tidak pernah menyentuh suamimu. Hidup dan mati, itu pilihan mereka sendiri. Aku hanya membuka jalan. Dia menolak jalanku, maka jalan lain yang menjemputnya. Kata-kata itu membuat dada Sari sesak. Ia ingin berteriak, ingin menghantam wajah tua itu, tapi tubuhnya seakan membeku. Tatapan mata Mbah Darmo terasa seperti ular yang melilit dan mencekik pernafasannya. Sari menangis, marah. Kau iblis. Raka tidak pernah mengganggumu, kenapa kau tega merebut nyawanya? Mbah Darmo dingin. Karena dia menolak. Menolak kekuatan yang kuberi, berarti menolak hidupnya. Kau pun akan menolak, Sari? Atau kau mau ikut jalan yang kubuka? Bisikan kegelapan. Mbah Darmo mendekat, wajahnya sangat dekat dengan Sari. Suara napasnya bau dupa dan darah, membuat Sari hampir muntah. Mbah Darmo membisikkan di telinga. Dengar, nak, hidup itu tidak adil. Kau bisa menangis seumur hidupmu, tapi air matamu tak akan membangkitkan suamimu. Tapi, kalau kau mau ikut aku, kau bisa dapat lebih dari sekadar Raka. Kau bisa punya kekayaan, kekuatan, bahkan bisa memanggil kembali arwahnya. Mata Sari membelalak. Hatinya bergejolak antara benci dan rasa ingin tahu. Kata-kata, memanggil arwah, itu menusuk dalam-dalam. Sari gemetar. Memanggil? Arwahnya? Apa maksudmu? Mbah Darmo. Hahaha, ya. Dengan jalan yang kubuka, kau bisa melihat dia lagi, mendengarnya lagi. Tapi tentu, ada harga yang harus kau bayar. Sari terdiam, air matanya mengalir. Ia benci pada lelaki tua ini, tapi di sudut hatinya yang paling rapuh, ada rasa rindu yang begitu besar kepada suaminya. Kembali ke rumah dengan luka. Malam itu, Sari akhirnya meninggalkan gubuk dengan tubuh gemetar. Kata-kata Mbah Darmo terus terngiang di kepalanya. Ia tahu bahwa menerima tawaran dukun itu berarti menyerahkan dirinya pada kegelapan. Tapi menolak berarti kehilangan selamanya. Di sepanjang jalan pulang, angin berdesir di telinganya, seolah-olah ada suara Raka yang memanggil lirih. Suara gaib Raka lirih, samar. Sari, jangan dengarkan dia, jangan jual jiwamu. Sari menutup telinganya, menangis sambil berlari pulang.
Ia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Hanya satu hal yang pasti, kata-kata Mbah Darmo malam itu menusuk jantungnya, membuat hatinya semakin terbelah antara dendam, cinta, dan keputusasaan. Dan sejak pertemuan itu, malam-malam Sari tidak pernah lagi sama. Bisikan dukun kejam itu seolah mengikuti kemanapun ia pergi. Malam itu, hujan rintik turun perlahan, menetes di atas genteng rumah kayu peninggalan almarhum suaminya. Angin berdesir, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan wangi kayu tua yang mulai lapuk. Sari duduk sendiri di ruang tengah, menatap lampu minyak yang bergoyang diterpa angin dari celah-celah dinding bambu. Wajahnya pucat, matanya sembab karena tangisan yang tak kunjung reda sejak Raka, suaminya, dibunuh dengan keji oleh dukun hitam. Kesepian kini menjadi teman sehari-harinya. Rumah yang dulu hangat dengan canda tawa kini terasa hampa. Suara pintu berderit, kayu yang beradu, bahkan bunyi tetesan air dari atap bocor terdengar jelas dalam sunyi malam. Sari berusaha memejamkan mata, tetapi rasa kantuk tak juga datang. Ia berbaring di dipan bambu, menatap ke langit-langit yang gelap. Matanya tiba-tiba terbuka lebar ketika ia mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Langkah kaki. Suara itu jelas terdengar di ruang depan. Pelan, namun mantap, seolah seseorang sedang berjalan. Sari menahan napas, tubuhnya kaku. Suaminya sudah tiada. Tak ada orang lain di rumah itu. Lalu, siapa? Dengan tangan gemetar, ia bangkit perlahan. Lampu minyak di meja bergoyang kencang, apinya meliuk-liuk seakan tertiup angin tak kasat mata. Suara langkah itu semakin dekat, mendekati kamarnya. Lalu, suara lirih yang sangat ia kenal berbisik di telinganya. Suara Raka lirih, gaib. Balaskan dendamku, Sari. Mata Sari membelalak, tubuhnya lemas, dan air matanya jatuh begitu saja. Itu suara Raka. Suara yang dulu membangunkan dia tiap pagi, suara hangat yang kini terdengar seperti datang dari dunia lain. Sari gemetar, berbisik. Raka, apakah benar itu kamu? Jangan tinggalkan aku sendiri, aku takut. Namun tak ada jawaban selain bisikan angin yang menusuk telinga. Sari terduduk, memeluk kakinya sendiri. Hatinya dilanda dilema. Apakah ia hanya berhalusinasi karena terlalu merindukan suaminya? Ataukah benar arwah Raka datang untuk menuntut balas? Hari demi hari penuh kesunyian. Pagi datang dengan muram. Burung-burung berkicau seperti biasa, tetapi bagi Sari, dunia seakan berhenti. Ia berjalan gontai menuju sumur, menimba air dengan tubuh yang lemah. Bayangan Raka selalu muncul di matanya. Ketika ia menyeduh kopi, ia seperti melihat Raka duduk di kursi panjang, tersenyum padanya. Saat ia menyiapkan nasi, ia mendengar suara lelaki itu memanggil namanya. Suara Raka gaib, samar. Sari, jangan biarkan kematianku sia-sia. Tangannya gemetar. Gelas kopi jatuh pecah di lantai. Sari berlutut, menatap pecahan kaca itu dengan wajah ketakutan bercampur rindu. Sari menangis terseduh. Raka, aku tidak bisa, aku hanya seorang perempuan lemah, aku tidak sanggup menghadapi dukun itu, dia kejam, dia membunuhmu tanpa ampun. Suaranya menggema dalam kesepian. Namun di balik isakannya, tumbuh bara kecil. Rasa benci yang perlahan mengalahkan ketakutannya. Malam yang penuh gangguan. Malam berikutnya, Sari kembali dihantui. Lampu minyak bergoyang lebih hebat dari biasanya. Pintu kamar terbuka sendiri dengan bunyi keras. Ia menjerit, tapi tak ada siapa-siapa. Dari kegelapan lorong rumah, muncul bayangan samar seorang lelaki. Wajahnya pucat, berlumuran darah, dengan luka sayatan di leher, persis seperti jasad Raka ketika ditemukan. Bayangan Raka. Sari, aku tidak bisa tenang, sebelum darahku dibalas, kau harus lakukan sesuatu. Sari terisak, berusaha memalingkan muka. Jangan paksa aku takut, aku tidak bisa membunuh orang. Bayangan Raka suara berat, penuh amarah. Kalau kau tidak melakukannya, aku akan terus menghantui, malam-malammu tak akan pernah damai. Sari berteriak dan jatuh pingsan. Pagi yang membekas luka batin.
Ketika ia terbangun, matahari sudah tinggi. Sari merasa tubuhnya lemah. Ia duduk termenung di teras, memandang jauh ke sawah yang hijau. Namun di hatinya hanya ada rasa gelap. Seorang tetangga tua, Mbah Wagini, mendekat. Wanita itu menatap Sari dengan pandangan iba. Mbah Wagini. Sari, kau terlihat pucat sekali. Apakah kau masih sering bermimpi buruk? Sari lirih. Bukan mimpi, Mbah, aku mendengar suaranya, aku melihatnya. Raka masih ada di rumah ini. Mbah Wagini terdiam, wajahnya berubah serius. Mbah Wagini, kalau arwahnya tak tenang, berarti ada yang belum selesai. Kau harus kuat, nak. Jangan biarkan roh suamimu tersiksa. Kata-kata itu menusuk hati Sari. Ia sadar, semakin ia menolak, semakin keras arwah suaminya menuntut balas. Malam klimaks kesepian. Di malam ketiga, suasana lebih menyeramkan. Angin bertiup kencang, pintu berderak seperti akan lepas dari engselnya. Sari duduk di sudut kamar, menggigil sambil memeluk bantal. Tiba-tiba seluruh lampu minyak padam. Gelap total. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar, bercampur dengan bisikan lirih yang datang dari segala arah. Suara-suara gaib. Balas dendam, balas dendam, balas dendam. Sari menutup telinganya, berteriak histeris. Namun tiba-tiba, tangan dingin menyentuh bahunya. Ia menoleh, dan melihat sosok Raka berdiri di sampingnya, wajahnya penuh darah namun matanya lembut seperti dulu. Raka gaib, tenang. Sari, hanya kau yang bisa membuatku tenang. Jangan takut. Kau harus berani. Sari menangis, menatap arwah suaminya dengan putus asa. Sari terseduh. Kalau aku melakukannya, apa kau akan pergi dengan damai? Apa kau akan berhenti menghantuiku? Raka lirih, menyentuh wajahnya dengan tangan dingin. Ya, aku akan tenang, jika kau berani melawan dukun itu. Hati yang berubah. Sejak malam itu, Sari tak lagi sama. Ia tak hanya janda cantik yang kesepian, tetapi seorang wanita yang menyimpan bara dendam di hatinya. Setiap kali ia melihat pisau dapur, setiap kali ia mendengar ayam berkokok, pikirannya hanya dipenuhi satu hal, membalas kematian Raka. Ia mulai berlatih sendiri di dapur, menggenggam pisau dengan tangan gemetar. Ia bicara pada dirinya sendiri di depan cermin, mencoba menguatkan hatinya. Sari berbisik pada bayangan di cermin. Aku harus berani. Aku harus melakukannya, demi Raka, demi cintaku padanya. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan tekad yang mulai tumbuh, meski dengan perasaan hancur. Sari yang berdiri di teras rumah pada malam hari, menatap bulan purnama. Wajahnya pucat, matanya sembab, tetapi di balik tatapan itu tersimpan amarah yang mulai mengalahkan rasa takut. Sari monolog, lirih. Raka, tunggulah. Aku akan membalas untukmu. Sekalipun harus kubayar dengan nyawaku sendiri. Suara angin berdesir kencang, dan untuk pertama kalinya, rumah itu terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Pagi itu udara lembab, embun masih menempel di pucuk-pucuk padi. Sari berjalan tertatih menyusuri jalan setapak di pinggir sawah, mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat kusam. Wajahnya pucat, matanya merah bengkak karena kurang tidur. Setiap langkahnya terasa berat, namun tekad dalam hatinya mendorong untuk bertemu seseorang yang konon bisa memberikan jawaban atas keresahannya. Kiai Jalal, seorang ulama sepuh yang tinggal di ujung desa, dikenal bijak, sekaligus misterius. Rumah Kiai Jalal berbeda dengan rumah-rumah lain. Bukan rumah megah, melainkan sebuah joglo kayu tua, diapit pohon beringin yang rimbun. Dari kejauhan, tampak aroma dupa samar-samar tercium, bercampur dengan suara ayat suci yang melantun dari dalam. Dengan langkah gemetar, Sari mendekat. Ia mengetuk pintu pelan, namun pintu itu terbuka sendiri, berderit perlahan, seakan menyambut kedatangannya. Hatinya berdebar keras. Di dalam, ia melihat sosok lelaki tua berjanggut putih, mengenakan sorban lusuh, duduk bersila di atas tikar pandan. Wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam, dalam,
seolah bisa menembus isi hati siapapun yang menatapnya. Itulah Kiai Jalal. Sari suara bergetar, terisak. Kiai, ampun jika saya lancang datang tanpa permisi. Saya sudah tak sanggup lagi menanggung derita ini. Suami saya dibunuh dengan keji, dan arwahnya datang padaku setiap malam. Ia meminta aku membalaskan dendamnya. Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar. Kiai Jalal memandangnya dengan mata sendu, lalu menghela napas panjang. Kiai Jalal lembut. Anakku, dunia ini memang penuh dengan kezaliman. Tapi ingatlah, dendam hanya akan menjerumuskanmu ke jurang yang sama. Balas dendam itu jalan gelap. Jika engkau ingin keadilan, ada cara. Dengan doa, dengan sabar, dengan pasrah pada Allah. Jangan lawan api dengan api, karena api akan semakin membesar. Sari menunduk. Air matanya membasahi lantai. Namun hatinya tidak tenang. Kata-kata Kiai Jalal begitu menyejukkan, tetapi wajah suaminya yang berdarah-darah terus muncul di kepalanya. Bayangan malam-malam penuh bisikan, jeritan gaib, semua itu membuat ia ragu. Sari lirih, nyaris putus asa. Tapi Kiai, bagaimana dengan arwah suamiku? Ia tak tenang, ia terus menuntutku. Aku mendengar suaranya, aku melihatnya. Jika aku hanya berdoa, apakah ia akan pergi dengan damai? Kiai Jalal menatapnya lama, seakan mencari sesuatu dalam hati perempuan itu. Kiai Jalal, arwah yang menuntut balas seringkali bukan semata suara suamimu, melainkan bisikan setan yang ingin menyeretmu. Kau harus kuat. Jangan terkecoh. Namun sebelum Sari sempat menjawab, tiba-tiba angin dingin bertiup kencang dari arah pintu. Tirai berayun liar, dan lampu minyak di sudut ruangan bergoyang hampir padam. Sari menoleh, dan sekejap ia melihat sosok samar Raka berdiri di luar, menatapnya dengan mata merah. Suara Raka gaib, lirih. Sari, jangan hanya berdoa, kau harus melawan, lawan dengan kekuatan yang sama, balaskan kematianku. Sari terlonjak, tubuhnya gemetar hebat. Kiai Jalal segera berdiri, mengangkat tangannya membaca doa, seakan mengusir sesuatu yang tidak terlihat. Kiai Jalal tegas. Pergilah. Jangan kau ganggu dia. Arwahmu tak boleh menguasai hidup istrimu. Namun sosok itu hanya terkekeh lirih, lalu menghilang dalam kabut tipis. Perbincangan di serambi. Setelah kejadian itu, Kiai Jalal membawa Sari ke serambi rumah. Udara lebih tenang, tapi hati Sari semakin kacau. Sari terisak, gemetar. Kiai, apakah benar itu bukan arwah suamiku? Suaranya, wajahnya, itu sangat mirip. Bagaimana bisa aku salah? Kiai Jalal, syaitan bisa menyerupai rupa orang yang kita cintai. Ia masuk lewat pintu kerinduanmu, lewat kesedihanmu. Ia tahu hatimu rapuh. Jangan biarkan kesedihanmu menjadi jalan mereka. Sari menunduk, terseduh. Tapi Kiai, aku merasa ia benar-benar Raka. Ia minta balas. Ia berkata tak akan tenang jika aku tidak melawan dukun itu. Kiai Jalal terdiam. Ia memejamkan mata, bibirnya bergerak lirih membaca doa. Setelah lama, ia menatap Sari dengan sorot mata berat. Kiai Jalal, aku tidak bisa melarangmu sepenuhnya. Jika hatimu sudah dipenuhi tekad, aku hanya bisa berpesan, berhati-hatilah. Jalan dendam akan membawamu bertemu hal-hal yang lebih mengerikan dari sekadar arwah. Sari terdiam, hatinya semakin berkecamuk. Malam yang semakin mencekam. Malam itu, setelah pulang dari rumah Kiai Jalal, Sari berharap bisa tidur tenang. Tapi justru sebaliknya, gangguan semakin parah. Lampu minyak tiba-tiba meledak kecil, menyebarkan bau minyak tanah yang menyengat. Bayangan hitam muncul di dinding, bergerak tanpa arah. Dan lagi, suara lirih yang familiar membisik di telinganya. Suara Raka. Sari, doa tidak cukup, kau harus melawan, kau harus mencari cara membalas dendam itu, atau aku tak akan pernah pergi. Air mata Sari jatuh deras. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, berteriak histeris. Sari menangis, berteriak. Hentikan. Jangan paksa aku. Aku tak sanggup.
Aku hanya ingin kau tenang, Raka, aku hanya ingin kau damai. Namun suara itu tidak berhenti, justru semakin kuat. Bayangan samar Raka muncul lagi di sudut kamar, kali ini lebih jelas. Wajahnya pucat, darah mengucur dari lehernya, matanya menatap penuh amarah. Raka gaib, tegas. Kalau kau tak melawan, aku akan terus bersamamu, hingga ajalmu tiba. Sari menjerit lagi, lalu jatuh tersungkur. Pertemuan kedua dengan Kiai Jalal. Keesokan harinya, dengan tubuh lemah dan mata sembab, Sari kembali ke rumah Kiai Jalal. Sari suara serak. Kiai, aku tidak kuat lagi. Ia datang lagi. Semakin jelas, semakin menakutkan. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus melawannya, atau menurutinya? Kiai Jalal menatapnya dengan mata penuh iba. Kiai Jalal, anakku, setiap manusia diberi pilihan. Jalan terang atau jalan gelap. Aku hanya bisa membimbingmu ke jalan terang. Tapi jika kau memilih jalan gelap, kau akan berjalan sendirian, penuh bahaya. Ingatlah, dendam tak pernah benar-benar memberi kedamaian. Sari menunduk, tangannya gemetar memegang ujung selendang. Namun jauh di hatinya, suara Raka terus bergaung, memaksa, mendesak. Sari berbisik lirih, hampir tak terdengar. Tapi bagaimana kalau aku memilih jalan gelap itu, Kiai? Kiai Jalal terdiam. Sorot matanya berubah muram, seakan ia tahu, jalan Sari akan segera berubah arah. Sari berjalan pulang dari rumah Kiai Jalal. Malam turun, kabut tipis menyelimuti jalan setapak. Dari kejauhan, bayangan samar Raka mengikuti langkahnya, seakan menegaskan pilihan yang harus segera ia ambil. Malam turun dengan kelam yang berbeda. Langit gelap pekat tanpa bintang, hanya bulan pucat menggantung samar di antara kabut tipis. Angin malam membawa aroma tanah basah bercampur bau kemenyan dari kejauhan. Di tengah hutan bambu, gubuk reot milik Embah Darmo tampak berdiri menyeramkan, diterangi cahaya lampu minyak yang berkelip-kelip. Sari berjalan sendirian menuju tempat itu. Rambutnya terurai, matanya sembab, namun sorotnya tajam. Di tangannya tergenggam erat sebuah kain putih kecil yang berisi seikat rambut Raka. Potongan terakhir dari suaminya yang ia simpan sejak pemakaman. Ia tahu benda itu bisa menjadi kunci ritual malam ini. Hatinya berdegup kencang, bukan hanya karena rasa takut, tapi juga dendam yang mendidih. Setibanya di depan gubuk, Sari mengetuk pelan. Pintu kayu lapuk itu berderit terbuka, memperlihatkan sosok Embah Darmo duduk bersila di dalam. Matanya merah menyala, wajah keriputnya penuh garis licik. Ia menatap Sari dengan senyum sinis, seolah sudah tahu alasan kedatangannya. Embah Darmo lirih, serak. Oh, jadi kau datang juga? Enduk. Sudah saatnya kau sadar, dunia ini bukan milik orang lemah. Kau kehilangan suamimu karena ia menolak jalan yang kubuka. Sekarang, apakah kau ingin melanjutkan hidupmu sebagai janda malang, atau menerima tawaran kekuatan dariku? Sari berdiri tegak, meski gemetar di dalam hati. Ia menunduk sejenak, lalu membuka suara dengan nada tenang, namun matanya menyimpan bara. Sari tenang, namun penuh amarah terpendam. Embah, ajari aku jalan kekuatan. Aku ingin kaya, aku ingin kuat. Aku tak mau lagi jadi perempuan lemah yang hanya bisa menangis. Embah Darmo terbahak, tawanya keras dan serak, bergema di dalam gubuk sempit itu. Embah Darmo. Hahaha, bagus. Begitu caranya. Akhirnya kau paham, hidup ini bukan soal doa dan sabar saja. Dengan kekuatan, dengan pesugihan, kau bisa menguasai semua yang kau mau. Harta, laki-laki, bahkan nyawa orang sekalipun. Ia meraih kendi berisi air hitam pekat, lalu menuangkannya ke dalam mangkuk tanah liat. Asap tipis mengepul, menebar bau amis bercampur kemenyan. Di depannya, lilin merah menyala, dan beberapa boneka jerami ditancapi jarum. Namun Sari tidak gentar. Dalam hati, ia mengingat doa-doa yang pernah diajarkan Kiai Jalal, doa yang ia campur dengan bisikan arwah Raka yang terus mendesaknya. Ia tahu, malam ini bukan sekadar menerima kekuatan dari Embah Darmo. Malam ini adalah permainan licik.
Ia berpura-pura tunduk, namun sebenarnya menyiapkan jebakan. Ritual dimulai. Mbah Darmo meminta Sari duduk di hadapannya. Ia memberikan pisau kecil berkarat. Mbah Darmo lirih. Teteskan darahmu di mangkuk ini. Sebagai tanda sumpah. Mulai malam ini, hidupmu bukan milikmu lagi, tapi milik kekuatan yang lebih besar. Sari memandang pisau itu. Tangannya sempat bergetar, namun ia mengingat wajah suaminya, mengingat malam berdarah di lumbung padi, mengingat jeritan terakhirnya. Dengan hati yang berapi-api, ia menggoreskan ujung jarinya, setetes darah jatuh ke dalam mangkuk hitam. Cairan itu mendesis, seperti air panas yang mengenai batu, menebarkan bau busuk menusuk hidung. Api dupa tiba-tiba membesar, menari liar seolah tertiup angin gaib. Bayangan di dinding bergerak-gerak, membentuk sosok menyeramkan. Mbah Darmo mata melotot, penuh gairah. Hahaha, bagus, bagus. Roh-roh sudah datang, mereka menerimamu. Mulai malam ini, kau akan melihat dunia dengan mata berbeda. Kau bukan lagi Sari yang lemah. Namun, tepat ketika Mbah Darmo melantunkan mantera-manteranya, Sari diam-diam merapal doa yang diajarkan Kyai Jalal, sebuah doa pelindung. Di sela-sela doa itu, ia juga mendengar bisikan gaib di telinganya. Suara Raka lirih, gaib. Bagus, Sari, jangan takut, gunakan rambutku, balaskan dendam kita malam ini. Sari merogoh kain putih, mengeluarkan seikat rambut suaminya. Ia meletakkannya di dekat mangkuk darah. Seketika api dupa menyambar lebih tinggi, hingga nyaris membakar atap gubuk. Api dupa menjadi teror. Tiba-tiba, wajah Sari berubah. Dari matanya terpancar cahaya aneh, campuran putih dan merah, membuat Mbah Darmo terperanjat. Ia tidak pernah menyangka ritual yang seharusnya mengikat Sari justru berbalik arah. Mbah Darmo kaget, berteriak. Apa yang kau lakukan? Perempuan, itu bukan mantraku. Itu doa apa yang kau baca? Sari menatapnya tajam. Suaranya bergetar, namun penuh kekuatan. Sari tegas, lantang. Aku memang datang padamu, tapi bukan untuk menjadi budakmu. Aku datang untuk membalaskan kematian suamiku. Kau pikir aku tidak tahu? Kau pikir aku akan tunduk padamu? Tidak, Mbah. Api dupa meledak kecil, menyebarkan bara ke udara. Bayangan-bayangan hitam di dinding berteriak melengking, seperti makhluk halus yang terbakar. Lilin merah satu persatu padam. Mbah Darmo ketakutan, tubuhnya mundur, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, dukun tua itu melihat seorang perempuan sederhana mampu menentang kekuatannya. Mbah Darmo gemetar, panik. Kau bukan sekadar perempuan biasa. Siapa yang membantumu? Siapa yang memberi kekuatan ini? Sari mengangkat rambut Raka tinggi-tinggi, lalu merapal doa dengan suara lantang. Sari lantang, bercampur amarah dan doa. Dengan nama Allah, dengan doa Kyai Jalal, dengan roh suamiku, aku tuntut keadilan malam ini. Kembalikan apa yang kau ambil dariku, atau api ini akan menelanmu. Ketakutan sang dukun. Wajah Mbah Darmo berubah semakin pucat. Ia mencoba membaca mantera balasan, tapi lidahnya keluh. Api dupa menyambar ke arahnya, membuat jubah hitamnya terbakar di ujungnya. Mbah Darmo menjerit. Hentikan. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan? Perempuan gila. Ini berbahaya bagi kita berdua. Namun Sari tidak berhenti. Tangannya gemetar, namun ia terus membaca doa. Bayangan Raka muncul di belakangnya, semakin jelas, dengan mata berapi-api. Suara Raka gaib, tegas. Bagus, Sari, teruskan, jangan beri ampun. Tubuh Sari memancarkan aura aneh, seolah ada dua kekuatan yang beradu dalam dirinya, doa yang suci, dan bisikan dendam yang kelam. Akhir ritual yang mencekam. Gubuk reot itu berguncang hebat, seperti gempa kecil. Atap rumbia berderak, dinding bambu bergetar. Dari lantai tanah, asap hitam mengepul, membentuk wajah-wajah menyeramkan yang menjerit. Mbah Darmo tersungkur, tubuhnya gemetar hebat. Mbah Darmo memohon. Cukup. Aku mengaku.
Aku yang membuat suamimu mati. Tapi hentikan ini. Hentikan sebelum roh-roh menelan kita semua. Sari menatapnya dengan mata berkilat, air mata jatuh di pipinya. Sari parau, penuh dendam. Kau sudah membuatku kehilangan segalanya. Kini, rasakan akibatnya. Ia menaburkan rambut Raka ke dalam api dupa. Seketika api itu menyala membesar, meledak ke arah Embah Darmo. Teriakan Embah Darmo menggema ke seluruh hutan, begitu mengerikan hingga burung-burung malam berterbangan panik. Api menyambar tubuhnya, sementara Sari berdiri tegak, wajahnya disinari cahaya aneh, campuran ketakutan, dendam, dan kekuatan yang tak lagi bisa ia kendalikan. Malam itu, langit di atas desa tepian sawah seperti ikut murka. Awan hitam menggumpal, menutupi sinar bulan. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan bambu bergemerisik bagai bisikan roh yang gelisah. Di dalam gubuk tua Embah Darmo, ritual yang semula dimaksudkan untuk mengikat Sari dalam pesugihan, kini berbalik menjadi bencana tak terduga. Api dupa yang tadinya tenang mulai menjilat ke langit-langit, berubah menjadi lidah api liar. Suara gonggongan anjing dari kejauhan menggema, menambah suasana mencekam. Sari berdiri di tengah lingkaran sesajen, tangannya bergetar, wajahnya pucat, tapi matanya dipenuhi api dendam. Tiba-tiba udara di ruangan itu menjadi dingin menusuk tulang. Nafas Embah Darmo terlihat berembus seperti asap. Ia menoleh ke sekeliling dengan panik. Dari balik bayangan pojok ruangan, terdengar suara berat, bergema seakan berasal dari dalam tanah. Raka gaib, menggema. Darmo, waktumu telah tiba. Embah Darmo tersentak, matanya membelalak. Tangannya gemetar saat meraih tongkat hitamnya. Embah Darmo ketakutan, berteriak. Siapa? Siapa yang berani mengganggu ritualku? Dari kegelapan, perlahan muncul sosok yang membuat darah Sari berdesir. Raka, suaminya yang telah tiada, berdiri di sana. Namun bukan Raka yang lembut seperti dulu. Tubuhnya kini berlumuran darah, wajahnya penuh luka, matanya putih menyala tanpa bola mata. Nafasnya menghembuskan bau anyir, bagai darah basi yang membusuk. Sari menutup mulutnya, air matanya mengalir. Sari berbisik lirih. Raka, suamiku. Namun sosok itu hanya menoleh sekilas kepadanya, lalu menatap tajam ke arah Embah Darmo. Raka bergema, penuh amarah. Engkau yang merenggut hidupku, engkau yang menabur dosa di bumi ini. Embah Darmo mencoba tersenyum sinis, walau wajahnya pucat pasi. Embah Darmo, hahaha, arwah lemah macam kau ingin melawanku? Aku penguasa alam gaib, tak ada hantu yang bisa menjatuhkanku. Ia mulai melantunkan mantra, menggoyangkan tongkatnya. Dari mulutnya keluar suara-suara asing yang mengerikan. Namun tiba-tiba, semua dupa padam bersamaan. Gelap gulita menyelimuti gubuk itu. Hanya mata putih Raka yang menyala, menerangi ruangan seperti dua obor dari neraka. Raka menggelegar. Api yang kau nyalakan untuk membinasakanku, kini membakar tubuhmu sendiri. Sekejap kemudian, dari tanah tempat lingkaran sesajen, muncul api gaib berwarna merah darah. Api itu melingkari Embah Darmo, membuatnya berteriak panik. Embah Darmo menjerit. Ini mustahil. Aku yang menguasai ritual ini. Aku yang memegang kendali. Tubuhnya mulai terbakar, kulitnya melepuh, sementara tangannya berusaha meraih kendi berisi air ritual untuk memadamkan api. Namun kendi itu pecah sebelum disentuh, seakan dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat. Sari jatuh berlutut, menutup wajahnya. Tapi di sela tangisnya, ada perasaan lega yang sulit dijelaskan. Sari lirih, gemetar. Ya Allah, apakah ini keadilan MU? Atau aku telah menjerumuskan diri ke dalam dosa besar? Raka mendekati Embah Darmo, setiap langkahnya menggetarkan lantai gubuk. Raka, engkau menganggap hidup orang lain mainan, Darmo. Kini, rasakan hukuman dari mereka yang kau sakiti. Tiba-tiba, suara-suara lain bermunculan dari udara. Tangisan, jeritan, dan rintihan orang-orang yang pernah menjadi korban Embah Darmo. Mereka terdengar dari segala penjuru ruangan.
Suara-suara gaib bersahutan. Kembalikan nyawa kami, balas dendam kami. Mbah Darmo menutup telinganya, namun suara itu makin keras. Tubuhnya jatuh berlutut, wajahnya dipenuhi ketakutan yang nyata. Mbah Darmo meratap. Ampuni aku. Aku hanya mencari kekayaan. Aku hanya menjalankan perintah pesugihan. Jangan ambil nyawaku. Namun Raka tidak menunjukkan belas kasihan. Ia mengangkat tangannya yang berlumuran darah, lalu mengarahkannya ke dada Mbah Darmo. Api merah tiba-tiba menyembur dari tubuh Raka, menghantam tubuh Mbah Darmo. Lelaki tua itu menjerit sekeras-kerasnya. Kulitnya meleleh, tulangnya tampak, matanya terbakar habis. Dalam jeritan terakhirnya, Mbah Darmo sempat menoleh ke arah Sari. Mbah Darmo teriak parau. Sari, kau ikut berdosa. Lalu tubuhnya runtuh menjadi abu, tertiup angin malam yang masuk melalui celah-celah dinding gubuk. Hening. Sari masih berlutut, tubuhnya gemetar. Nafasnya tersengal. Ia menatap Raka yang kini perlahan menoleh kepadanya. Sari menangis, terbata. Raka, kau sudah membalas dendam. Kini, kembalilah, tenanglah. Namun wajah Raka tak menunjukkan ketenangan. Api dendam masih menyala di matanya. Raka suara bergema, mengerikan. Darah harus dibayar dengan darah. Aku belum tenang. Sari, aku belum tenang. Tubuh Sari merinding. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia sadar, dendam tidak pernah berakhir hanya dengan satu nyawa. Sosok Raka perlahan memudar, meninggalkan bau darah yang menusuk. Api gaib padam, menyisakan gubuk yang setengah hancur. Sari terduduk lemas, wajahnya basah oleh air mata. Ia sadar, malam itu bukan hanya tentang keadilan, tapi juga tentang dirinya yang kini terseret dalam lingkaran amarah dari alam baka. Pagi itu, kabut tebal masih menyelimuti desa tepian sawah. Embun menggantung di ujung-ujung padi, dan suara ayam berkokok memecah hening. Namun, ketenangan pagi berubah menjadi kehebohan besar saat kabar mengejutkan menyebar dari mulut ke mulut. Mbah Darmo ditemukan tewas mengenaskan di gubuknya. Beberapa warga yang pertama kali melihatnya langsung menjerit histeris. Tubuh sang dukun tua hangus seperti kayu terbakar, namun anehnya dinding gubuk dan lantai bambu tetap utuh, tak ada tanda-tanda api biasa pernah menyentuhnya. Bekas lingkaran ritual masih terlihat samar di tanah, dengan abu hitam bertaburan. Warga satu berbisik ngeri. Gusti Allah, matinya tak wajar. Seperti disambar api dari langit. Warga dua gemetar. Ini balasan karena pesugihannya. Sudah lama orang curiga, akhirnya terkutuk juga. Meski sebagian warga merasa lega karena terlepas dari teror dukun kejam itu, sebagian lain masih diliputi rasa takut. Mereka percaya, kematian Mbah Darmo bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih gelap. Di rumah kecil di tepi sawah, Sari duduk diam di sudut kamarnya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tangannya memeluk selendang peninggalan Raka, suaminya. Sesekali bibirnya bergetar, seakan berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Sari monolog lirih. Raka, aku sudah balaskan dendammu. Tapi, kenapa aku masih merasa kosong? Kenapa hatiku tetap hampa, seakan kau masih jauh dariku? Air matanya jatuh membasahi kain. Ia merasakan kelegaan sesaat, namun yang tersisa justru kekosongan yang mencekik. Suara-suara gaib terkadang masih bergema di telinganya, terutama suara Raka yang meminta darah sebagai balasan. Hari-hari berikutnya, perilaku Sari semakin aneh. Ia sering melamun di beranda rumah, menatap sawah kosong, seolah menunggu seseorang kembali. Warga mulai memperhatikan gerak-geriknya. Warga perempuan berbisik pada tetangganya. Kasihan Sari, cantik, masih muda, tapi sekarang sering ngomong sendiri. Jangan-jangan arwah suaminya masih gentayangan di sekitarnya. Tetangga lain. Bisa jadi, aku sering lihat malam-malam lampu minyak di rumahnya menyala, padahal dia sendirian. Kadang terdengar suaranya bercakap, seperti ada orang lain di dalam. Desa kembali bergidik. Nama Sari yang dulu dikenal sebagai istri Raka yang lembut, kini berubah menjadi cerita misteri baru.
Suatu malam, Sari terbangun mendengar suara pintu rumahnya berderit. Hembusan angin dingin masuk, padahal jendela dan pintu terkunci rapat. Lampu minyak bergoyang, memantulkan bayangan di dinding. Dari kegelapan kamar, suara lirih memanggil namanya. Suara Raka gaib, lirih namun jelas. Sari. Sari tersentak, matanya membesar. Ia tahu suara itu. Sari gemetar, berbisik. Raka. Kau di sini. Perlahan, sosok samar muncul di sudut ruangan. Bayangan Raka berdiri, wajahnya pucat dengan mata putih menyala. Kali ini, tak ada darah, namun auranya tetap dingin dan menakutkan. Raka tenang tapi menyeramkan. Kau sudah menunaikan janjimu, tapi dendam tidak pernah kenyang. Sari, aku belum bisa pergi. Sari menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya bergetar. Sari menangis. Jangan begitu, Raka, aku melakukan ini semua untukmu. Aku ingin kau tenang, aku ingin kau damai di alam sana. Sosok Raka hanya tersenyum samar, lalu menghilang seolah ditelan kabut. Setiap malam berikutnya, bayangan itu terus datang. Kadang hanya berupa suara, kadang berupa sosok penuh. Semakin lama, Sari tak lagi takut, justru semakin terikat. Ia merasa tidak bisa hidup tanpa kehadiran gaib itu. Namun, setiap kali mendengar suara Raka, wajahnya selalu berubah suram. Ia tahu, itu bukan Raka yang dulu. Itu adalah Raka yang telah dimakan dendam. Di tengah rasa putus asa, Sari mendatangi lagi Kiai Jalal, dengan wajah kusut dan mata merah. Sari menangis terseduh. Kiai, aku sudah salah. Aku turuti dendam arwah suamiku, aku biarkan amarah menguasai. Kini, dia tak juga pergi. Dia selalu datang padaku, aku takut, Kiai. Kiai Jalal menatapnya dengan penuh iba. Kiai Jalal tenang. Anakku, kau sudah masuk ke jalan yang penuh gelap. Balas dendam bukan hanya memakan jiwa orang yang menjadi korban, tapi juga jiwamu sendiri. Kau harus ikhlas, lepaskan suamimu dengan doa, bukan dengan amarah. Sari terisak, namun hatinya bimbang. Sari lirih. Tapi, jika aku lepaskan, apakah aku tak akan kehilangan dia selamanya? Kiai Jalal menghela nafas panjang. Kiai Jalal, cinta sejati bukan mengikat dengan dendam, tapi merelakan dengan doa. Kalau kau terus terikat, arwah suamimu akan makin jauh dari cahaya, dan kau pun ikut tenggelam dalam kegelapan. Kata-kata itu menusuk jantung Sari. Ia sadar, pilihan ada di tangannya. Terus hidup dengan bayangan arwah Raka, atau melepaskannya agar keduanya bebas. Malam terakhir sebelum keputusan diambil, Sari duduk di beranda rumahnya dengan lampu minyak. Suara jangkrik terdengar sayup. Air matanya jatuh deras. Sari menangis, berbicara pada langit. Raka, aku mencintaimu, tapi aku tak bisa hidup begini selamanya. Aku relakan kau pergi. Tenanglah, cintaku. Aku akan mendoakanmu setiap hari. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat lampu minyak padam. Gelap melingkupi rumah. Dari dalam kegelapan, terdengar suara lirih Raka untuk terakhir kalinya. Raka gaib, lembut, samar. Terima kasih. Sari. Sari terdiam. Air matanya jatuh, namun kali ini ada sedikit senyum di wajahnya. Keesokan paginya, warga desa melihat Sari duduk di teras rumah dengan wajah pucat namun tenang. Tatapannya kosong, tapi tidak lagi dihantui. Sejak malam itu, tak ada lagi suara atau bayangan Raka. Namun, Sari sendiri seakan kehilangan sebagian jiwanya. Ia tetap hidup, tapi hatinya sudah separuh mati. Desas-desus pun beredar di desa. Ada yang bilang Sari sudah gila, ada yang bilang ia dikutuk. Ada pula yang kasihan melihatnya. Namun satu hal yang jelas, balas dendam telah menuntaskan dendam Raka, tapi juga menghancurkan jiwa Sari. Dan sejak saat itu, rumah kecil di tepi sawah sering disebut orang-orang sebagai rumah janda cantik yang hidup bersama bayangan masa lalunya. Setiap malam, jika seseorang berani berjalan melewati rumah itu, kadang terdengar suara perempuan menangis pelan, bercampur dengan bisikan gaib yang samar. Apakah itu hanya imajinasi?
Ataukah arwah Raka masih bersemayam, menjaga Sari dari balik alam? Tak ada yang benar-benar tahu. Yang pasti, harga dari balas dendam bukan hanya darah, tapi juga jiwa yang hancur, dan cinta yang tak pernah bisa kembali utuh. Sahabat setia, itulah kisah horor malam ini. Suaminya dibunuh oleh dukun. Janda cantik ini membalas dengan cara yang tak terduga. Dari cerita ini, kita belajar bahwa balas dendam mungkin bisa menuntaskan rasa sakit sesaat, tapi pada akhirnya meninggalkan luka yang lebih dalam. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah misteri yang membuat malam kalian semakin menegangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.